Halo sahabat Solo Kesehatan. Hari ini kami akan berbagi pengetahuan seputar gigi dan mulut bersama saya Dr. Gigi Dedi. Kita akan membahas mengenai rasa sakit setelah penambalan gigi. Kenapa giginya bisa sakit setelah penambalan? Dan apa kira-kira yang bisa dia lakukan? Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bagaimana sebenarnya struktur gigi itu, sehingga kita bisa mengarah kepada pertanyaan, kenapa bisa sakit setelah ditambal? Oke, saya akan menjelaskan. Ini gambaran gigi. Ya, jadi pada gigi itu, ini ada akarnya, ini kepalanya. Di sini yang agak coklat ini sementum. Ini lapisan akar, tapi lebih tipis dari yang ada putih ini namanya enamel. Ini lebih tebal karena lapisannya lebih banyak. Oke, apabila gigi tadi kita lihat bagian dalamnya ada banyak lapisan, ini enamel tadi, ini yang lebih tebal. Ini ada dentin, kemudian ada pulpa. Pulpa ini isinya saraf pembuluh darah, dan ini terus sampai ke bawah. Ini ada saraf percabangannya. Ini masuknya dari ujung akar. Oke, kita kembali ke penambalan. Apabila gigi berlubang sampai di daerah enamel atau enamel ini, maka biasa tidak ada rasa sakit. Atau kalaupun ada rasa ngilu, itu berarti dia lubangnya sudah sampai ke sini, ke dentin. Bentuk dentin ini seperti selang. Jadi begitu ada rangsang panas, dingin, atau tekanan dari atas ke bawah, dia akan mengalirkan ke saraf di pulpa sehingga timbul rasa ngilu atau sakit apabila dia semakin dalam. Tapi kalau masih agak jauh dari pulpa, biasa tidak akan terasa apa-apa. Kembali ke pertanyaan, kenapa bisa sakit setelah ditambal? Ya, ada kemungkinan bahwa ketika penambalan, lubang yang telah menghitam itu sudah sampai ke daerah sini, ya. Jadi ketika kita menutup dengan tambalan, apabila lapisan dentinnya tinggal sedikit lagi dekat ke pulpa, ada kemungkinan tekanan dari tambalan akan menekan pulpa yang berisi saraf sehingga akan terjadi rasa sakit. Oke, untuk kondisi kedua, ketika lubang ini yang sudah sampai ke pulpa ditambal, tapi ada kebocoran dari tambalan tersebut atau dari daerah lain yang tidak terlihat lubangnya, misalnya dari sini, dari dekat gusi ya, jadi tidak terlihat, maka saluran pulpa ini biasanya membusuk, penuh kuman. Ya, biarpun saraf di sini sudah mati, tapi masih ada saraf sisa, ini akan terjepit oleh gas. Jadi bakteri itu menghasilkan gas yang akan menekan saraf di sini yang masih ada tersisa ya. Dan bila tidak tersisa, biasa juga dia turun ke bawah akarnya. Nah, di sini dia membentuk gas atau nanah. Nah, gumpalan ini akan menekan saraf percabangan tadi. Jadi yang sakit jadinya daerah sini. Kita merasakannya tetap gigi yang sakit, tapi sampai ke bawah rasanya, sampai ke dalam gusi. Oke, ini kondisi kedua, tapi ini biasanya terjadinya itu bukan hitungan hari, ini agak lama. Karena untuk menjadi gas atau nanah itu butuh waktu. Jadi ini biasanya terjadi pada penambalan yang sudah berbulan atau bertahun ya, baru akan timbul rasa sakit seperti ini. Oke, untuk kedua kasus ini penanganannya berbeda. Jadi ada baiknya kita ke dokter giginya, karena pasti kedua masalah ini bisa segera ditangani. Jangan ditunda-tunda, karena makin lama ditunda maka perawatannya makin kompleks dan ada kemungkinan giginya harus dicabut, kan sayang. Jadi rawat secepatnya. Untuk perawatannya, dari dua kriteria sakit tadi itu berbeda, dan juga ada kriteria lain sebetulnya kenapa gigi sakit setelah penambalan, namun memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Konsulkan kembali ke dokternya
dihubung kembali untuk perawatan lanjutan. Ya, jadi perawatan itu selesai ketika sudah bisa dipakai untuk mengunyah atau untuk makan seperti biasa. Jadi ini proses untuk gigi lebih sehat dan kembali bisa digunakan untuk makan. Oke, demikian dulu dari saya. Kiranya bisa bermanfaat. Jangan takut ke dokter gigi. Yang salah itu adalah ketika giginya sakit tidak diobati. Oke, salam sehat dari kami, Suluh Kesehatan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang kesehatan gigi dan mulut atau kesehatan umum lainnya, maka kami akan mencoba menjawab dengan mungkin narasumber yang berbeda yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Oke, demikian dulu. Jangan lupa teman-teman, jika bermanfaat silakan klik like, dan jika ingin dapat informasi terbaru dari channel ini Suluh Kesehatan, bisa tekan subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.